Banyak para santri-santrinya juga ikut serta andil membawa perintah suci sang kiainya ini. Mbah Hasyim Asy'ari menyatakan bila nasionalisme ini tidak diisi dengan ajaran-ajaran nilai-nilai Islam, maka nasionalisme itu akan menjadi kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ya nabi'ul uluma wal hikam, amma ba'du. Sahabat Bilik 29 TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita masuk dalam kajian NKRI Mengaji. Namun sebelumnya saya akan mengucapkan minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di momen bulan Syawal ini kita kembali dalam fitri suci, bukan para bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Bilik 29 TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai muqaddimah ataupun pembukaan daripada NKRI Mengaji, saya ingin mengulas sedikit terkait jas hijau. Jas hijau. Kalau Bung Karno memiliki sebuah jargon jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ingat, para kalangan santri harus memiliki juga jargon baru. Namanya apa? Jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Hal ini yang menarik untuk saya bahas pada kesempatan hari ini. Kita harus mengetahui, pertama, saya ingin mencoba melanjutkan pesan yang luar biasa oleh Father founding kita, yaitu Bung Karno, yang menyatakan bahwa meleburlah kalian dengan masyarakat agar kalian tahu beban pikul yang dirasakan oleh masyarakat. Artinya apa? Kita juga demikian. Kita juga harus meleburkan diri dengan apa sih yang terjadi di realita masyarakat pada saat hari ini. Dan kenapa ada hubungannya dengan jas hijau? Kita tahu bahwa Indonesia berdiri dan merdeka di atas kaki kita semua pada saat hari ini adalah perjuangan daripada para ulama itu sendiri. Sehingga sesuai dengan pesan suci, pesan yang luar biasa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun, seorang tokoh ulama yang sangat, menurut saya, sangat spesialis tentang masalah sosial dan kebudayaan. Beliau lahir di Maroko. Beliau menyatakan innat tarikha la yazidu fi dhahirihi anil ikhbar walakin fi batinihi nadharun wa tahqiqun. Bahwa sesungguhnya sejarah, jika kita melihat historinya saja, itu tidak lebih daripada sebuah cerita untuk kita tidur, kemudian kita dengarkan, ataupun kita waktu sekolah SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi sering kita singgung tentang sejarah. Hanya sebuah cerita belaka. Tapi kalau kita teliti dalamnya daripada sebuah sejarah ini, hanya sebuah ikhbar ini, harus kita lihat ada pandangan yang mendalam. Perlu kita cermati apa kandungan hikmah di dalamnya. Oleh karenanya, saya mengutip dari sebuah perjalanan jasa ulama yang akan saya jabarkan pada saat hari ini dan berhubungan dengan kajian kitab Ad-Difa' 'Anil Wathon yang akan kita ulas di episode selanjutnya. Bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari adalah merupakan tokoh ulama Indonesia yang memfatwakan akan adanya kewajiban berjihad bagi seluruh bangsa Indonesia, terutama orang yang ada di sekitar wilayah Surabaya. Dan ini dikatakan jihad fi sabilillah. Luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena Indonesia
itu bukan hanya agama Islam saja. Indonesia di dalamnya berbagai macam agama tumbuh di dalamnya. Berbagai macam suku, ras, bangsa dari suku manapun itu tumbuh di dalamnya. Lantas kita bertanya, apa Mbah Hasyim Asy'ari itu tidak keliru ya untuk menyatakan jihad ini adalah fisabilillah? Motivasinya apa? Toh nanti ketika kita terlepas dari sebuah penjajahan ini, negara ini tidak menjadi negara Islam kok. Yang sekarang banyak sebagian kalangan mengatakan bahwa kekeliruan besar kita sebagai mayoritas agama Islam tidak menjadikan Indonesia merupakan agamanya Islam. Indonesia negerinya negeri Islam. Tahukah Anda bahwa Mbah Hasyim Asy'ari bisa menyatakan demikian? Karena beliau tidak hanya seorang ulama, tapi beliau juga seorang nasional. Orang yang berjiwa nasionalisme. Berjiwa ingin membangkitkan semangat dan memajukan bangsa Indonesia tidak hanya secara agamanya saja, melainkan kebudayaan dan peradabannya. Dan ini yang sayang sekali tidak banyak para santri ataupun penggiat sejarah yang membahas ini secara mendalam. Akhirnya sebagian kalangan yang mencoba dengan semangat yang berlebihan dalam mensyiarkan agama Islam ini memaksakan kehendak bahwa Indonesia harus negaranya Islam. Padahal Mbah Hasyim Asy'ari itu sendiri sangat mengetahui bahwa problematika politik yang terjadi di zaman itu, di tahun 22 ya, resolusi jihad di tanggal 22 resolusi jihad itu jatuh di tahun 1945 ini, itu penuh dengan pandangan strategi politik dan kebutuhan yang mendesak yang harus kita lakukan pertama kali, yaitu apa? Merdeka. Kenapa kita harus merdeka? Karena dengan kita merdeka, kita akan bisa menjadi bangsa yang satu, bangsa yang pertama deh, pokoknya kita harus merdeka dulu. Bangsa yang lepas dari kungkungan desakan rezim penjajah sebelumnya. Maka kata Mbah Hasyim Asy'ari, jihad ini merupakan jihad pesan suci dari ajaran agama Islam itu sendiri. Dan beliau pun mengingatkan bahwa sesungguhnya jelas bahwa memerdekakan sebuah negara ini adalah pemahaman dari sebuah nasional, ya, nasionalisme, sebuah pemahaman nasionalisme. Namun Mbah Hasyim Asy'ari menyatakan bila nasionalisme ini tidak diisi dengan ajaran-ajaran nilai-nilai Islam, maka nasionalisme itu akan menjadi kering. Dan fakta sejarah sudah banyak sekali berbagai macam perpecahan negara-negara Timur Tengah yang dulunya menggunakan khalifah, itu mereka bangkit untuk memerdekakan menjadi negara sendiri-sendiri tadi, banyak yang kering atas dasar keagamaan bagi mereka yang memperjuangkan kemerdekaan negaranya itu sendiri. Dan Indonesia apakah demikian? Tidak, para sahabat. Banyak kalangan-kalangan ulama, para kiai kita semua paham betul dengan nususul kitab yang dibawa dari ajaran para ulama, dari para ulama-ulamanya lagi, para sahabat, dan langsung kepada Rasulullah SAW, bahwa langkah Indonesia ini sangatlah tepat. Karena segaris dengan sejarah perjalanannya agama Islam itu sendiri, perkembangan kemajuan Islam itu sendiri, tidak berlandaskan sebuah negara itu harus dengan formalisasi negara Islam. Karena tidak ada acuan baku di dalamnya. Semua berjalan dengan nilai-nilai pesan suci yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu sendiri. Makanya kalau kita kemarin ikut pengajian ngasor, saya sudah mencoba untuk memberikan pandangan para ulama-ulama terkait masalah solusi bagi mereka yang tetap melakukan zakat fitrah menggunakan uang. Disitulah keindahan Islam. Tidak bisa dijadikan satu formulasi saja, tapi justru dengan banyaknya perbedaan ini menjadikan rahmah, kasih sayang. Begitupun juga Mbah Hasyim Asy'ari dengan pandangannya mengeluarkan fatwa demikian, itu penuh dengan muatan ajaran-ajaran nilai Islam itu sendiri yang
diambil dari sebuah perjalanan panjang Rasulullah SAW dalam mendirikan Madinah, negeri Madinah yang sebelumnya adalah negeri Yathrib. Beliau mencoba untuk mengkonsolidasikan pertama kali, nanti juga dibahas di dalam kitab Ad-Difa' 'Anil Wathon, untuk mengangkat tali persaudaraan antara kaum Muhajir lalu juga kaum Bani Ansor. Habis itu bikin peraturan-peraturan tertulis dengan kalangan Bani Nadir, kemudian juga Yahudi wa Nasrani pada saat hari itu, yang faktanya Allah mentakdirkan di negeri Madinah itu banyak suku-suku, banyak agama-agama yang berbeda-beda, namun dia ingin hidup bersama. Dan itu yang ditawarkan oleh Hasyim Asy'ari, bahwa al-jama'atu rahmah, kata Nu'man bin Bashir. Ini menjadikan penguat daripada gerakan yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari. Hidup berjamaah itu rahmat, wal firqatu adzabun. Sedangkan hidup berpecah-pecah itu menjadikan sebuah siksa, azab bagi dirinya. Dan tahukah Anda, kalau kita telisik sejarah lebih panjang lagi, bagaimana bangsa ini bisa terjajah hingga sampai 350 tahun oleh bangsa Belanda? Itu karena kita tidak bersatu. Kalau kita belajar sejarah kembali, adanya strategi politik yang namanya divide et impera, di mana mengadu domba satu rumpunnya. Yang saya juga orang Banten, di mana Banten dulu pernah memiliki kesultanan yang luar biasa, lalu hancur dengan hanya personel dari penjajah Belanda ini sekitar 300-an. Bayangkan, kerajaan yang begitu maju pada zamannya, Sultan Agung Tirtayasa ini bisa hancur dengan hanya melawan 300 orang saja. Karena apa? Karena kitanya belum bisa bersatu, ukhuwahnya belum bangkit. Maka serapan dari pesannya Hasyim Asy'ari, isilah nasionalisme ini dengan muatan ajaran-ajaran Islam agar tidak kering, agar berlandaskan Indonesia pada saat hari ini adalah berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah merupakan pilar yang bagi saya adalah luar biasa. Luar biasa sebagai perjalanan perjuangan para ulama yang dikomandoi pemikiran yang sering kita kaji adalah Hasyim Asy'ari itu sendiri. Tapi apakah Hasyim Asy'ari ini tidak berdiri sendiri? Tidak. Banyak para santri-santrinya juga ikut serta andil membawa perintah suci sang kiainya ini. Begitu juga para sahabat-sahabat Hasyim Asy'ari juga mendukung untuk mengalahkan penjajahan pada saat hari itu. Masalah negara, agama Islam atau tidak, nanti deh. Yang penting kita selesaikan dulu dari kungkungan para penjajah itu sendiri. Akhirnya, sejalan dengan perjalanannya Indonesia ini, 1936 Hijriah, 1936 Masehi pun, NU melalui organisasi pesantrennya menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara Darussalam, di mana negara Darussalam ini adalah negeri perdamaian, negeri rumah bagi kita semua yang ditakdirkan hidup di dalamnya. Maka sangatlah realistis jika kita pada saat hari ini mulailah untuk belajar pertama dari perjalanan perjuangan berdirinya Indonesia melalui tokoh-tokoh yang jelas memperjuangkan agama Islam itu sendiri tegak di dalam negara Indonesia itu sendiri. Dan faktanya juga banyak kok. Dari hasil representatif sejarah yang panjang ini, nasnya beberapa macam riwayat hadis pun demikian, bahwa tidak ada sistem negara secara nas harus melakukan sebuah satu khilafah saja. Bahkan saya bisa mengutip satu pendapat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru yanzilu bina." Al-Qur'an telah turun kepada kita. Hadis telah ada dalam pada kita. Tapi wahai Rasulullah, bila mana nanti kita dihadapkan dalam suatu permasalahan dan Al-Qur'an dan hadis itu tidak ada, bagaimana untuk menjawabnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya kan, kumpulkan orang yang sesuai dengan ahlinya, lalu kita ambil jawaban sesuai dengan kemaslahatan melalui permusyawarahan. Dan ini juga menarik yang sekarang dilakukan oleh para founding father, ulama-ulama yang bersejarah ini juga mendirikan yang namanya permusyawaratan rakyat. Sebagaimana ada di dalam sila keempat bahwa permusyawaratan merupakan suatu pondasi untuk mendirikan negeri ini, yang menjadikan falsafah kehidupan kita ada di poin Pancasila yang keempat. Ini sebenarnya bisa menjadikan sebuah dalil sebagaimana ulama muasirah, ulama kontemporer mengatakan bahwasanya Islam juga melegalkan adanya sebuah sistem yang berdemokratis dengan dasar adalah nilai-nilai Islam itu sendiri, maka diperbolehkan. Nah, tapi pertanyaannya para sahabat Bilik 29 TV, apakah kita sudah sampai mencoba mencermati dan menelaah bagaimana para ulama merekonstruksi negeri ini supaya tegak sejalan dengan jalannya syariat Islam itu sendiri? Maka akan saya tutup dalam permasalahan ini, bagaimana langkah kita sebagai para anak muda, generasi muda pada saat ini, agar tetap bisa mempertahankan dan memajukan bangsa negara Indonesia itu sendiri. Maka Indonesia besar tidak lepas dari perjuangan para ulama, dan para ulama juga menyiapkan generasi-generasi mudanya dengan adanya pendidikan pesantren. Dan tahukah Anda, pesantren merupakan muatan khazanah keilmuan sebagai pembanding daripada penjajahan masa panjang yang dilakukan oleh penjajahan Belanda. Karena sekolah yang kita kenal dulunya, tapi sekarang sudah tidak, dulunya didirikan adanya sekolah rakyat, tahukah Anda, itu merupakan penjajahan jangka panjang. Artinya apa? Muatan-muatan yang digunakan pada saat hari itu, yang mana ini adalah merupakan anugerah daripada trias politika yang dilakukan oleh politik etis, bahwa bangsa Indonesia yang merupakan kalangan bangsawan dapat mengikuti pendidikan, bisa disekolahkan. Sekolahnya ala apa? Ala barat. Kemudian nasionalisme yang ditawarkan apa? Nasionalisme liberal. Namun itu tidak berjalan lama para sahabat Bilik 29 TV, karena berkat para ulama mengetahui yang demikian, Mbah Wahab Hasbullah mendirikan sebuah organisasi santri dengan namanya Nahdlatul Wathon. Kemudian pesan-pesan dari kajian yang ada di Nahdlatul Wathon itu disebarluaskan di dalam pesantren. Kita harus merdeka dalam segi pendidikan. Maka oleh karenanya saya juga mencoba untuk menelaah, ini husnudzon saya dengan berdirinya pesantren Pelamunan di tahun 1929. Pada saat hari itu juga sebagian kiainya juga menyatakan haram untuk melakukan sekolah umum. Para sahabat, luar biasa. Bukan berarti ini ahli khilafah, tidak mau dengan pemerintah. Kalau sekarang biasa seperti itu. Kalau dulu pernah sampai seperti itu, haram untuk sekolah. Kemudian juga tidak boleh melihat TV, hukumnya haram. Di tahun 40-an, 45-an demikian pada saat hari itu sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik para masyarakat yang di bawah ini, di mana para kiai adalah tokoh perubahan, change of masyarakat, merubah, mewarnai masyarakat lebih maju ini agar tetap dalam koridor syariat Islam itu sendiri. Makanya adanya pesantren. Kalau sekarang luar biasa para sahabat Bilik 29 TV, pendidikan umum pada saat hari ini sudah jauh daripada nasionalisme yang liberal tadi. Muatan-muatan agama dimasukkan di dalamnya. Kemudian juga berkembangnya para masyarakat dikeluarkan dari perut para pesantren ini, sehingga akhirnya melahirkan berbagai macam tokoh nasional. Dan ini para sahabat luar biasa. Salah satu tujuannya adalah sekarang kita mari menguatkan pesantren kita.
Itu yang pertama. Dengan mengaji secara mendetail, lalu kita mencoba untuk melihat bagaimana para kiai kita pada saat hari ini yang sudah melanjutkan perjuangannya seperti halnya NU, ormas para kiai ini, bagaimana mengambil langkah dan sikap. Karena ini adalah wujud nasionalisme juga yang berlandaskan daripada ajaran-ajaran Islam. Singkatnya para hadirin, kalau kita adalah para pejuang yang menggunakan sarung, maka janganlah bosan-bosan untuk mengaji, terutama di dalam para kiai. Karena di dalam niat para kiai itu semua adalah sebenarnya adalah untuk syiar agama Islam, memajukan peradaban bangsa Indonesia lebih maju. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana kata-kata saya pada hari ini itu terlalu berlebihan, terlalu spektakuler. Terserah bagaimana para sahabat Bilik 29 TV ingin membayangkan itu semua. Walhasil saya bisa katakan bahwa santri harus bangkit untuk memperjuangkan bangsa ini lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.